Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lupakan dalam perjalanan menuju sukses lingkungan sosial kita. Tahukah Anda, kualitas hidup Anda itu seringkali bukan cuma soal seberapa keras Anda bekerja, tapi juga soal siapa orang-orang di sekitar Anda. Coba bayangkan begini, Dan. Kalau handphone atau komputer Anda mulai lemot, kemungkinan besar ada virus di dalamnya, kan? Nah, sama seperti hidup kita. Kalau sistem kehidupan Anda melambat, ambisi Anda jadi tumpul, dan langkah terasa berat, mungkin saja Anda terinfeksi oleh orang-orang negatif di sekitar Anda. Ini saatnya Anda berani melakukan pembersihan total. Anda harus menghapus, memutuskan hubungan, dan menciptakan jarak dengan 3 tipe orang yang wajib Anda singkirkan dari hidup Anda demi mencapai kesuksesan sejati. Siap? Mari kita mulai. Tipe orang pertama adalah the complainers, alias si tukang mengeluh. Mereka ini bukan sekadar manusia biasa, tapi lebih mirip stasiun radio berjala yang 24 jam non-stop menyiarkan hal-hal negatif. Mereka mengeluh soal cuaca, mengeluh soal pemerintah, soal pekerjaan. Pokoknya semua hal di dunia ini mereka keluhkan, dan bahan keluhannya nggak pernah habis. Yang lebih bahaya lagi, mereka ini adalah perekrut penderita. Mereka nggak cuma mau mengeluh sendirian, tapi mereka mau merekrut Anda untuk masuk ke dalam klub penggemar penderitaan mereka. Mereka ingin Anda ikut-ikutan mencari-cari kesalahan di dunia ini tanpa henti. Mereka akan meyakinkan Anda bahwa sukses itu mustahil. Impian Anda terlalu berisiko, atau Anda cuma buang-buang waktu. Menghabiskan waktu dengan mereka itu ibarat mendengarkan musik yang sumbang terus-menerus. Lambat laun, Anda sendiri akan mulai menemukan kesalahan dalam setiap melodi kehidupan Anda lalu. Solusinya apa? Anda tidak perlu berdebat dengan mereka. Anda juga nggak perlu meyakinkan mereka bahwa dunia ini indah. Solusinya sederhana. Kurangi akses mereka dan ciptakan jarak. Anda harus menghapus mereka dengan jarak yang disengaja. Ingat ini baik-baik, seorang pengeluh tidak akan pernah kehabisan masalah, tetapi jika Anda terus bersama mereka, Anda yang akan kehabisan mimpi. Tipe orang kedua yang harus Anda hindari adalah the comfort dealers atau para pengecer kenyamanan. Mereka ini menjual kecanduan yang paling berbahaya dan paling tidak terlihat di dunia, kenyamanan. Mereka adalah teman yang selalu bilang, "Bro, santai aja lagi, hidup cuma sekali." Atau "Gak usah ngoyo hari ini, besok kan masih ada waktu." Mereka adalah suara yang membuat kemalasan jadi terlihat menyenangkan. Mereka merayakan penundaan. Mereka membuat Anda merasa normal saat bermalas-malasan. Padahal jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa Anda diciptakan untuk melakukan hal-hal besar. Kesuksesan sejati itu tidak pernah ditemukan di dalam zona nyaman. Sukses selalu ada di seberang ketidaknyamanan. Tubuh Anda tidak akan menjadi kuat tanpa rasa tidak nyaman saat mengangkat beban. Pikiran Anda tidak akan menjadi tajam tanpa rasa tidak nyaman menghadapi tantangan. Ketika Anda memilih kenyamanan, Anda sebenarnya sedang mencegah diri Anda sendiri untuk membangun otot fisik, mental, dan emosional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Mereka bahkan mungkin akan menggunakan pemerasan emosional. Mereka bisa bilang, "Ali, kamu berubah sekarang. Jadi nggak asik lagi, jangan tertipu." Teman sejati itu bertepuk tangan saat Anda berjuang dan bekerja keras. Teman palsu justru menertawakan perjuangan Anda. Mereka bukan teman Anda jika mereka membuat Anda merasa bersalah karena berusaha untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tipe orang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah the dream killers, sang pembunuh mimpi. Mereka berbahaya karena seringkali mereka adalah orang-orang terdekat Anda, anggota keluarga, teman lama, atau bahkan pasangan. Racun mereka datang berbalut senyuman dan dikemas sebagai kepedulian yang tulus. Mereka tidak menyerang impian Anda secara langsung. Mereka membunuhnya dengan pertanyaan-pertanyaan skeptis. "Kamu yakin? Kamu tahu nggak risikonya sebesar apa? Atau kenapa sih kamu menyia-nyiakan apa yang sudah kamu miliki sekarang?"
Karena mereka dekat dengan Anda cenderung percaya pada keraguan yang mereka tanamkan. Keraguan ini seperti benih kecil yang ditanam dalam pikiran Anda yang perlahan akan tumbuh menjadi pohon ketakutan raksasa yang menghalangi Anda untuk melangkah maju. Ingat, setiap impian besar selalu terdengar konyol atau mustahil pada awalnya. Steve Jobs, Elon Musk, semua orang hebat pasti dikelilingi oleh para pembunuh mimpi. Jika Anda tidak bisa menyingkirkan mereka secara fisik karena ikatan darah atau hubungan yang erat, maka Anda harus menciptakan firewall mental. Lindungi impian Anda seperti bayi yang baru lahir. Jauhkan dari pandangan sinis mereka, kurangi berbagi informasi tentang rencana dan ambisi besar Anda. Biarkan nanti hasil Anda yang berbicara, bukan kata-kata Anda. Sebagai penutup, mari kita renungkan metafora ini. Hidup Anda itu seperti sebuah bus dan Anda adalah sopirnya. Jika bus Anda bergerak lambat, terasa berat, dan selalu penuh dengan keluhan, solusinya bukanlah membeli bus baru. Solusinya adalah mengusir penumpang yang salah, si tukang mengeluh, si pengecer kenyamanan, dan si pembunuh mimpi. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang Anda tambahkan ke dalam hidup Anda, tetapi yang lebih penting lagi, tentang apa yang berani Anda kurangi. Negativitas, kenyamanan yang mematikan, dan keraguan. Pilihlah penumpang Anda dengan bijak, dan jalankan bus Anda menuju tujuan sejati Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.